Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijumlahkan diri, nama Taruna Adi Terplasmane, Program Studi Petualangan Keterangan Pesawat Angkatan 14 Alfa, Politeknik Penerbangan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang baju pemadam kebakaran, yaitu baju tahan api atau entry suite. Baju entry suite adalah baju yang digunakan oleh unit PKPPK dalam operasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Penerbangan merupakan salah satu transportasi yang digunakan di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia ini. Transportasi ini memiliki banyak unsur yang sangat sensitif dalam pekerjaannya, dikarenakan moda transportasi ini memiliki tingkat tinggi dalam risiko terjadi aksiden ataupun insiden. Oleh karena itu, dalam berjalannya sistem transportasi ini, maka dibutuhkan pula keselamatan dan keamanan yang tinggi juga dalam penerapannya. Sehingga banyak sekali aspek yang ada dalam berjalannya operasi transportasi matra udara ini. Dalam penerapan di lapangan, masing-masing aspek memiliki tugas masing-masing yang sangat penting. Karena jika salah satu aspek tidak berjalan dengan baik, akan berakibat pada aspek lain pula dan mengganggu berjalannya operasi penerbangan. Salah satunya adalah di bagian PKPPK. Merupakan salah satu aspek yang ada di bandara yang bertugas di bagian rescue dan firefighting. Dalam berjalannya operasi penerbangan, PKPPK memiliki bagian penting yang akan berpengaruh dalam penerbangan. Unit PKPPK akan sangat berpengaruh pada saat adanya kejadian atau kecelakaan pesawat yang membutuhkan pertolongan yang serius. Jika terjadi sebuah kecelakaan pesawat dan menimbulkan terjadi kebakaran, maka unit PKPPK harus bertindak cepat dan tepat untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dalam pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran tersebut, unit PKPPK diharuskan memakai peralatan APD, alat pelindung diri yang akan melindungi personil dalam operasi. Salah satunya adalah pakaian dipakai dalam pemadaman. Dalam hal ini, PKPPK memiliki dua jenis baju pemadam, yaitu entry suite dan proximity suite. Yang kita tahu bahwa entry suite adalah baju tahan api, dan jika proximity suite adalah baju tahan panas. Masing-masing seragam ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, yang akan saya bahas adalah di bagian seragam pemadaman khusus untuk baju tahan api atau entry suite. Pembahasan yang saya lakukan adalah bersifat umum dan khusus. Untuk umumnya adalah bagian analisis saya terhadap baju tahan api ini, serta secara khususnya dengan cara menganalisis bagaimana detailnya baju tahan api ini. Tujuan dari analisis materi ini memungkinkan untuk lebih mengenal dan memahami dari adanya baju tahan api ini dan apa yang mendasari adanya entry suite ini. Hal ini akan membantu untuk memberikan gambaran tentang baju tahan api yang akan saya bahas dan menganalisis seluruh informasi tentang entry suite. Baju pemadam kebakaran tahan api adalah kebutuhan penting bagi personil pemadam kebakaran, khususnya di penerbangan. Dikarenakan dengan resiko kecelakaan pekerjaan yang sangat tinggi dan dibutuhkannya perlengkapan diri yang harus cukup untuk melindungi diri dari kebakaran. Dengan resiko tersebut, maka peraturan KP 420 tahun 2011 bab 7 telah memuat tentang pakaian pelindung keselamatan kerja dan peralatan bantu pernapasan untuk pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran, atau yang kita singkat dengan nama PKPPK. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan persyaratan teknis untuk masing-masing pakaian. Di bawah tersebut mencantumkan dua model pakaian pelindung keselamatan kerja atau pemadam, yaitu baju tahan api dan baju tahan panas. Selanjutnya, yang akan saya bahas dalam video ini adalah pakaian pemadam kebakaran tahan api atau entry suite. Baju tahan api adalah baju pemadam kebakaran yang lengkap dengan celana yang terbuat dari bahan tahan api, aluminium foil yang tebal yang digunakan dalam pemadaman kebakaran, yang dilengkapi dengan penutup kepala berlapis kaca bening, sepatu pemadam, tabung oksigen, dan sarung tangan. Baju tahan api umumnya terbuat dari aluminium yang tahan terhadap nyala api. Sebagian besar pabrik yang memproduksi baju ini memiliki standar yang hampir sama di bagian bahan baju tahan api ini. Bagian-bagian baju tahan api sebagai berikut. Yang pertama adalah SCBA lengkap dengan masker, celana tahan api, sepatu tahan api, baju tahan api, helm dengan berlapis kaca bening tahan api, dengan sarung tangan tahan api. Bagian-bagian ini memiliki persyaratan masing-masing yang akan saya jelaskan berikutnya.
Yang pertama adalah HCBA, terdiri dari backpack plate, reduce valve, lung demand valve, full face mask, pressure gauge, warning whistle, dan silinder. Celana tahan api memiliki persyaratan yaitu tahan terhadap nyala api, tahan radiasi panas, tahan benturan, tahan air, dan tidak mengantarkan alur listrik. Sepatu tahan api memiliki persyaratan sebagai berikut. Terbuat dari bahan tahan panas, lentur, tahan terhadap oli, tahan bahan bakar pesawat, tahan terhadap asam. Sarung tangan memiliki persyaratan sebagai berikut. Dapat melindungi pergelangan tangan. Bagian belakang dari sarung tangan harus dilapisi bahan yang dapat mengurangi radiasi dari kobaran api. Bahan harus tahan terhadap semua cairan dan lentur. Helm memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tahan benturan, tidak mengantarkan listrik, tidak mudah berubah bentuk karena panas, kaca pelindung depan fleksibel, tahan terhadap goresan, benturan, panas radiasi, dan sudut pandang lebar. Helm mampu melindungi bagian leher. Persyaratan baju tahan api sebagai berikut. Yang pertama, tahan terhadap nyala api, tahan radiasi panas, tahan benturan, tahan air, dan tidak mengantarkan arus listrik. Tata cara pemakaian. Yang pertama adalah pemakaian celana. Pakailah celana sebaik mungkin. Paskan pada bagian kaki dan juga pinggang. Rekatkan yang ada kancing pada bagian celana. Kaitkan tali karet pada badan. Ini adalah pemakaian HCBA. Cek dahulu apakah HCBA sudah dalam keadaan prima. Selanjutnya, angkat tabung oksigen ke punggung dengan kaitkan tali kedua tangan. Lalu pakailah masker. Rapatkan bagian samping pada karetnya agar tidak tembus oksigennya. Selanjutnya adalah pengecekan yang lain. Kaitkan dengan benar. Lalu paskan dengan badan. Pakailah sepatu dengan benar dan tepat. Pada bagian baju, pakailah baju dengan benar. Letakkan tabung oksigen pada kantong belakang baju. Lalu, kancing bagian depan dengan benar dan rapat. Kaitkan helm dengan baik agar terpakai dengan nyaman pada saat kepala masuk. Dan benarkan posisi. Selanjutnya pakai sarung tangan yang pas agar dapat berfungsi dengan baik. Lalu, periksalah semuanya. Seperti inilah gambaran seluruh pakaian baju tahan api saat dipakai. Ini adalah cuplikan video dari cara kerja baju tahan api atau entry suite. Seperti yang kita tahu, bahwa baju tahan api ini terbuat dari bahan aluminium foil yang tebal, sehingga melindungi seluruh badan kita pada saat memasuki daerah kobaran api dengan tujuan penyelamatan pada saat insiden ataupun eksiden. Demikian video penjelasan dari saya. Jangan lupa like dan komen pada video ini dan subscribe pada channel ini agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.